Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanna, instansi SD Negeri 12 Lembah Melintang akan membacakan ringkasan materi modul tugas individu hari kedua. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Menurut Hardiansah, mendefinisikan pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibel, 8. Akuntabel, 9. Berkeadilan. Membangun budaya pelayanan prima. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Menurut Jamaluddin, budaya pelayanan yang baik juga tentu akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. 2. Faktor lain adalah pemahaman tentang pelayanan prima. 3. Pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Apabila pelayanan yang diberikan prima, maka organisasi akan menjadi semakin maju. ASN sebagai pelayan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. ASN berfungsi untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nilai berorientasi pelayanan dalam Korvalu. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi Korvalu dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Materi pokok 2, berorientasi pelayanan. Sebagaimana kita ketahui, ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan kode perilaku, 3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, 5. Kualifikasi akademik, 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, 7. Profesionalitas jabatan. Tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Dalam lingkungan pemerintahan, banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Di antaranya komitmen dari pimpinan, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Modul kedua, akuntabel. Potret layanan publik di Indonesia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita sebagai individu ataupun ASN pun mungkin sudah bosan dengan kenyataan adanya perbedaan jalur dalam setiap pelayanan. Tantangan layanan publik. Tugas berat sebagai ASN adalah ikut menjaga, bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas
akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tingkatan akuntabilitas ada 5. 1. Akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Integritas dan anti korupsi, mekanisme akuntabilitas. Yang keempat, konflik kepentingan. Yang kelima, pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Yang keenam, membangun pola pikir anti korupsi. Dan yang ketujuh, apa yang diharapkan dari seorang ASN? ASN bertindak sebagai persyaratan legislatif, kebijakan, lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku negara. ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi. Kebiasaan kerja ASN berlaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan dan informasi pemerintah. 5. Membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Modul yang ketiga, kompeten. Tantangan di lingkungan strategis. 1. Di dunia VUCA. 2. Disrupsi teknologi. 3. Kebijakan pembangunan nasional. Perilaku ASN untuk masing-masing aspek berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik sesama ASN, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kebijakan pembangunan aparatur. 1. Merit system. 2. Pembangunan aparatur RPJMN 2020-2024. Karakter ASN. Terdapat 8 karakteristik ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Pengembangan kompetensi. 1. Konsepsi kompetensi. 2. Hak pengembangan kompetensi. 3. Pendekatan pengembangan kompetensi. Perilaku kompeten. 1. Berkinerja dan berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melakukan kerja terbaik. Modul yang keempat, harmonis. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama. Pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Konsep dan teori nasionalisme kebangsaan. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Sebagai pelayan publik,
Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. 1. Pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN. 2. Etika publik. 3. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Modul kelima, loyal. Secara etimologis, loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya. 1. Taat pada peraturan. 2. Bekerja dengan integritas. 3. Tanggung jawab pada organisasi. 4. Kemauan untuk bekerja. 5. Rasa malu yang tinggi. Panduan perilaku loyal. Loyal dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang keenam, modul adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Panduan perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Modul yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansel menyatakan kolaboratif governance, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatakan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Adapun saran atau masukan untuk penyempurnaan modul diantaranya: 1. Saran bagi pembaca modul tentang berakhlak ini dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman baru, memudahkan pemahaman konsep, membantu belajar secara mandiri, dapat membantu menyelesaikan evaluasi, dan diharapkan dapat memicu ASN dalam mengembangkan tugasnya dengan baik. Saran bagi peneliti: bagi penelitian selanjutnya, modul ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mengembangkan modul lain yang sesuai, sebagai acuan dan referensi untuk penelitian yang serupa, serta baiknya memberikan rangkuman di tiap-tiap materi. Sekian rangkuman modul tugas kedua saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.